I got so. Are ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat limpah dan karunia-Nya, kita masih bisa berkumpul pada diskusi kali ini. Pada diskusi kali ini, izinkan kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pengambilan keputusan jangka pendek keputusan produksi. Anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, Amelia Putri Roini. Selanjutnya ada Anggita Rahmadani, Neri Dwi Rianto, Nur Ardiansyah, dan Fioni Gita Saputri. Materi yang dibahas adalah yang pertama, ada pengambilan keputusan jangka pendek. Yang kedua, konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Yang ketiga, ada penerapan konsep biaya relevan dalam situasi tertentu. Yang keempat, ada pengambilan keputusan jangka pendek dengan activity based costing. Yang kelima, ada teori kendala. Pertama, ada pengambilan keputusan jangka pendek. Pengambilan keputusan jangka pendek atau disebut dengan keputusan taktis memiliki tujuan untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan jangka pendek atau taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat dan mencapai tidak hanya tujuan terbatas tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Sesungguhnya, tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat apabila keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, ada konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama itu ada sunk cost. Sunk cost adalah biaya-biaya yang sudah terjadi atau sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada opportunity cost, adalah kesempatan yang hilang karena perusahaan memilih suatu alternatif tertentu dibandingkan dengan alternatif lainnya. Yang ketiga itu ada relevant cost atau biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang dapat dipakai sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, biaya relevan ini merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, karena itu hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Namun, untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Yang keempat atau terakhir itu ada relevant cost atau biaya relevan versus sunk cost atau biaya hangus. Biaya hangus dan biaya relevan adalah biaya yang menghasilkan arus kas keluar dan mengurangi pendapatan profitabilitas perusahaan. Yang kedua itu biaya hangus mengacu pada biaya yang telah terjadi dan muncul sebagai akibat dari keputusan yang diambil di masa lalu. Yang ketiga, biaya hangus adalah jenis biaya yang tidak relevan. Biaya yang tidak relevan adalah biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial karena merupakan masa lalu. Yang keempat itu biaya relevan adalah biaya yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen. Yang terakhir, biaya yang relevan akan berbeda-beda tergantung pada alternatif dan pilihan yang harus dipilih oleh perusahaan. Penerapan biaya relevan dalam situasi tertentu itu ada 5. 1. Special order. Special order adalah perusahaan sering mendapatkan kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayaninya tidak seperti biasa. Oleh karena itu, biasanya manajer harus memutuskan akan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Yang kedua itu ada make or buy. Make or buy adalah keputusan atau membuat sendiri dihadapi oleh manajer, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Dan yang ketiga itu ada keep or drop. Seringkali manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan ini. Yang keempat itu ada sell or process. Ini adalah produk gabungan
memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan atau spill-off point. Pada titik tersebut, produk-produk tersebut dapat dibedakan. Seringkali produk gabungan dijual pada titik pemisahan, namun terkadang lebih menguntungkan memproses lebih lanjut suatu produk gabungan sebelum menjualnya. Dan yang terakhir ini ada keputusan bauran produk atau produk mix. Suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual berbagai macam produk harus membuat keputusan tentang proporsi produk masing-masing produk dalam total produksi. Hal ini disebut dengan produk mix. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan jangka pendek dengan activity based costing. Dalam konsep activity based costing, biaya yang dikeluarkan untuk membayar sumber daya yang dipakai perusahaan untuk melakukan aktivitas, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan sumber daya yang dipakai. Activity based costing adalah suatu sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi untuk mengumpulkan biaya dengan dasar dan sifat yang ada dan perluasan dari aktivitasnya. Terdapat dua sifat sumber daya yang akan dipakai dalam perusahaan, yaitu flexible resource and commit resource. Di sini saya akan menjelaskan teori kendala, suatu filosofi manajemen yang membantu sebuah perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dengan memaksimalkan produksinya dan minimalisir semua ongkos atau biaya yang relevan seperti biaya simpan, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Penerapan teori kendala ini lebih terfokus pada pengelolaan operasi yang berkendala sebagai kunci dalam meningkatkan kinerja sistem produksi yang nantinya dapat berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara keseluruhan, menurut Hansen dan Mowen, jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berdasarkan asalnya, yaitu ada kendala internal dan eksternal. Kedua, berdasarkan sifatnya, kendala mengikat dan kendala tidak mengikat. Selanjutnya kita ke contoh soal. Uni Alpianti Elektronik baru-baru ini mendirikan departemen pendukung komputer untuk menangani semua hal yang berhubungan dengan komputer pembelian, pemasangan, pencarian pemecah masalah, dan lain sebagainya. Biaya departemen pendukung komputer termasuk biaya tetap sebesar $44.100 per tahun. Itu termasuk gaji dan komputer departemen itu sendiri. Dan biaya variabel 3,45 per jam itu untuk perlengkapan peralatan kecil, penggunaan jasa perangkat lunak yang harus dibayar setiap kali digunakan. Untuk estimasi pemakaian dalam jam oleh 3 departemen produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemasangan dan peralatan sebesar 1.750. Yang kedua, perakitan 700. Yang ketiga, pengujian 4.550.000. Total keseluruhannya adalah 7.000. Pada akhir tahun, pemakaian aktual departemen pendukung komputer adalah pemasangan dan peralatan sebesar 1.800 per jam, perakitan 400 jam, dan pengujian sebesar 4.600 per jam. Diminta, hitunglah tarif pembebanan tanggal per jam dari waktu departemen pendukung. Yang kedua, pada akhir tahun, apa yang dibebankan oleh departemen pendukung komputer kepada masing-masing dari ketiga departemen produksi tersebut. Berapa jumlah total yang dibebankan oleh pendukung komputer kepada departemen produksi. Dan yang terakhir, berdasarkan jumlah tetap dan variabel yang dianggarkan, berapa seharusnya biaya departemen pendukung komputer untuk menyediakan 6.800 jam jasa aktual. Apakah jumlah yang dihitung pada permintaan kedua dan mengapa? Selanjutnya, untuk jawaban yang pertama adalah tarif pembebanan tunggal sama dengan buka kurung 3,45 dikali 7.000 per jam ditambah $44.100 dibagi 7.000 per jam sama dengan
24.150 ditambah 44.100 dibagi 7.000. Hasil totalnya adalah 9,75 per jam. Yang kedua, menghitung jam yang dibebankan. Yang kedua, jumlah jam dikali beban per jam sama dengan total beban. Untuk pemasangan, 1.800 dikali 9,75 sama dengan 17.550. Yang kedua, perakitan 400 dikali 9,75 sama dengan 3.900. Selanjutnya, untuk pengujian 4.600 dikali 9,75 sama dengan 44.850. Maka total bebannya adalah 66.300. Jumlah yang dibutuhkan adalah 44.100 ditambah 3,45 dikali 6.800 sama dengan 44.100 ditambah 23.460. Maka hasil jumlah yang dibutuhkan adalah 67.560. Jumlah yang dibutuhkan adalah sama dengan 1.660. Hasil dari mana? Total beban 66.300 dikurangi 67.560, maka hasilnya 1.260. Lebih tinggi dari jumlah yang dibebankan. Hal ini dihasilkan dari perlakuan terhadap biaya tetap sebagai jumlah variabel, karena jumlah jam total ternyata lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan. Tarif pembebanan tunggal tidak cukup tinggi untuk secara penuh menyebarkan biaya tetap ke jumlah jam yang benar-benar dibutuhkan. Kesimpulan dari pengambilan keputusan jangka pendek atau keputusan taktis memiliki tujuan untuk memilih strategis alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Sesungguhnya tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat, apalagi keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Teori kendala adalah suatu filosofi manajemen yang membantu sebuah perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dengan memaksimalkan produksinya dan meminimalisasi semua ongkos atau biaya yang relevan, seperti biaya simpan, biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya modal. Terima kasih.